Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Adila Salsabila. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca teks berikut ini. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Dari teks tersebut, yang dimaksud dengan daya tahan adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Lalu, teknologi diartikan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Sementara pengemasan artinya proses, cara, atau pembuatan mengemasi suatu barang. Lalu, kedap udara diartikan tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau tembus oleh udara. Arti kata tersebut didapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada teks cerita. Mari kita simak baik-baik. Hari semakin siang. Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Bagaimana sikap yang kita ambil dalam menghargai perbedaan? Silakan tuliskan pendapatmu dalam buku catatan, lalu bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ada 3 jenis kemasan susu. Ada kemasan A, ada kemasan B, dan ada kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C dinyatakan berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Dapat disimpulkan, kemasan A memiliki volume lebih banyak daripada kemasan B dan kemasan C. Dan kemasan C memiliki volume lebih sedikit dibandingkan kemasan A dan kemasan B. Selanjutnya, silakan kerjakan soal berikut. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit.
Kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, selanjutnya ada teks tentang cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu, ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Dari teks tersebut, mari kita kerjakan soal berikut ini. Lengkapi kalimat rumpang dengan memilih satu dari 5 kata yang telah disediakan. Nah, soal selanjutnya, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Jawabannya adalah panci yang dituangkan 10 gelas air. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu makanan yang dapat dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam manis dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan apa yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Nah, dari teks tersebut, mari kita pisahkan mana perbuatan yang perlu ditiru dan mana perbuatan yang perlu dihindari. Pertama, muncul sikap tenggang rasa, merupakan perbuatan yang perlu ditiru. Selanjutnya, berbeda pendapat, merupakan perbuatan yang perlu dihindari. Perbuatan yang perlu ditiru lainnya adalah memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sementara perbuatan lain yang perlu dihindari adalah perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Sekian pembelajaran hari ini.
Silahkan dikerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.